Selamat siang pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya Rahel Karunding, Selasa 1 Maret 2022, pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, serangan Rusia ke Ukraina saat ini mulai memasuki babak baru. Dikabarkan Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin telah memerintahkan pasukan nuklir siaga tinggi. Hal ini merupakan efek dari pernyataan agresif dari pejabat tinggi anggota NATO dan sanksi yang meluas dari negara-negara barat yang disebutnya ilegal. Invasi Rusia ke Ukraina telah berlangsung sejak Kamis 24 Februari 2022 yang sudah menewaskan 352 warga sipil termasuk 14 anak-anak. Sebagai respon terhadap serangan Rusia ke Ukraina, Dewan Keamanan Turki yang diketuai oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan apa yang telah dilakukan dari Rusia ini melanggar hukum internasional dan tidak dapat diterima. Serangan ini juga menghancurkan kesepakatan Minsk pada tahun 2014. Terkait dengan kabar tersebut, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Munifa Mutia untuk mendapatkan informasi yang mendetail mengenai pandangan hukum internasional terhadap serangan yang dilakukan Rusia. Baik Munifa, silakan. Ya Rahel, seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya melancarkan invasi ke Ukraina seperti yang telah dikhawatirkan negara-negara barat sebelumnya. Dan saat ini sudah menelan banyak korban jiwa. Para pakar universitas di Indonesia pun menuturkan analisisnya terkait kasus ini. Berikut saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Ali Asgar SHM HMSIMM selaku dosen pengajar hukum di Universitas Nasional untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum internasional dalam kasus ini. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, terima kasih. Ya, Bapak, seperti apakah invasi Rusia ke Ukraina menurut pandangan hukum internasional? Apakah melanggar atau tidak? Yang jelas dari kacamata hubungan internasional ini adalah sebuah hubungan yang buruk, ya, sehingga dikatakan melanggar, jelas melanggar. Bahwa Rusia tidak punya alasan dalam bentuk apapun untuk menyerang negara tetangganya, karena semua berpegang kepada piagam PBB nomor 51 sejak PBB dibentuk pasca Perang Dunia Kedua. Dan Rusia adalah negara tetap Dewan Keamanan. Di antara 5 itu adalah Cina, Amerika Serikat, ya, Inggris, Perancis, dan Rusia. Oleh karena itu yang disayangkan adalah yang menjadi presiden untuk Dewan Keamanan sekarang ini adalah dipegang oleh Rusia, gitu ya, sehingga dia mempunyai hak veto. Tetapi di Mahkamah Internasional di Den Haag diajukan pada hari Minggu kemarin, yang saya dapat informasi dari teman-teman di sana, gitu ya, bahwa telah terjadi sidang di Den Haag, ya, disebut adalah Mahkamah Internasional. Tetapi apapun Mahkamah Internasional tidak dapat menghukum negara Rusia, karena Rusia adalah negara Dewan Keamanan PBB, dia anggota tetap, gitu ya, sehingga punya hak veto, gitu ya. Kita tahu bersama bahwa ada 2 abstain, ya. Dua abstain, ya, negara itu Cina, gitu ya, dan Uni Emirat Arab kalau nggak salah, ya. Sehingga ini tinggal 11, gitu ya, anggota tidak tetap Dewan Keamanan yang akan mengundang seluruh negara yang tergabung dalam PBB. Jumlah PBB sekarang anggota negaranya adalah 192 negara. Nah, mereka itu harus menghasilkan sebuah resolusi tentunya. Tadi dikatakan apakah ini menjadi efek domino, ya, terhadap keselangsungan hidup negara sekitarnya. Jelas ada efek dominonya, bahwa menurut Putin, gitu ya, mereka menyerang negara Ukraina karena dianggap, gitu ya, 2 negara provinsi atau bagian daripada negara Ukraina itu, Gedang dan satu lagi negara bagian itu ada genosida, gitu ya, pembunuhan etnis, gitu ya. Ini kan perlu dibuktikan. Padahal di dalam ranah internasional senjata pembunuhan massal ini kan sudah diratifikasi oleh PBB, ya, tidak boleh menggunakan senjata pembunuhan massal. Tapi Rusia, ya, ini menganggap bahwa ada negara merdeka kemarin, 2 negara itu bagian Ukraina minta bantuan kepada Rusia. Padahal ini tidak dibenarkan, ya, karena semua negara mematuhi yang namanya
kedaulatan negara itu sendiri, dan tidak ada boleh negara luar mengusik sebuah kedaulatan negara itu. Baik, Bapak, jadi menurut penjelasan tadi, karena Rusia dasarnya itu dari kekuatan ya, karena adanya kekuatan. Nah, menurut Bapak, apakah invasi ini atau serangan Rusia ke Ukraina ini akan berlangsung lama? Dan bagaimana jika invasi ini terus berlanjut? Dampaknya seperti apa saja? Yang kita lihat sekarang, Amerika dan sekutunya membantu secara terang-terangan, ya, tapi tidak membantu secara ansih dia mendatangi, mencegat Rusia di perbatasan apapun. Tetapi dia memasok senjata, memasok alat berat senjata musnah itu juga melalui negara ketiga. Dan Ukraina kemarin menyindir bahwa tidak dibantu oleh NATO. Dan ini harus diketahui oleh masyarakat internasional bahwa Rusia beranggapan bahwa Ukraina ini adalah bekas negara Soviet yang dulu masing-masing bergabung di Soviet USSR itu pecah gitu ya, sehingga ingin bergabung kepada negara Eropa, NATO ya. NATO kan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, di mana dibangun aliansi pertahanan. Bila mana negara diserang, anggota diserang, maka semua negara yang tergabung NATO akan menyerang balik gitu kan. Nah, ini menjadi komitmen daripada rayuan, saya bilang ini globalisasi atau PHP-nya negara NATO terhadap Ukraina. Ya, Bapak, kalau Indonesia sendiri itu akan terkena dampaknya juga atau tidak? Dan dampaknya kira-kira seperti apa? Jadi menurut hemat saya, karena Rusia adalah pemasok gas gitu ya, terbesar di Eropa dan di Amerika, sehingga tidak akan terjadi perang secara unilateral gitu ya. Tidak bisa terjadi perang multi transnasional itu gitu ya. Sehingga menurut hemat saya ini kemungkinan ada istilahnya adalah negosiasi dari negara-negara yang independen. Indonesia itu bisa menjadi negara independen karena Pak Jokowi sekarang ditunjuk menjadi salah satu tokoh di G20 gitu kan. Sehingga peranan kita apa? Peranan kita dengan Rusia dekat, dengan Ukraina dekat, dan alhamdulillah gitu ya, mantan duta besar Indonesia di Ukraina adalah sahabat saya, Profesor Yudi Krisnandi, sehingga dapat minta masukan daripada duta besar kita, mantan duta besar kita itu yang telah kembali ke tanah air untuk menjadi sebuah negosiasi ya, segala negara yang diserahkan untuk bernegosiasi lah ya. Tapi apapun ya, PBB harus bersikap tegas gitu loh. Jangan lupa bahwa Amerika juga punya serangkaian juga dengan konflik Timur Tengah. Diam-diam dia mencaplok negara itu. Semua ini sudah harus diperbaiki PBB. Kalau nggak PBB nggak usah ada aja kalau nggak bisa menertibkan anggota-anggota itu. Menegakkan PBB ya? Iya, Indonesia sebagai negara non-blok, tidak berpihak, maka Pak Jokowi harus tampil secara internasional, terutama duta besar Indonesia yang ditempatkan di PBB harus bersuara, gitu ya. Harus ada yang namanya orang yang dapat dipercaya ya, negarawan dipercaya sebagai negara yang dapat diterima oleh semua pihak. Serasa masih bisa dinegosiasi. Jangan nanti terlambat ya, rakyat sudah menderita, Rusia diam-diam mengirimkan rudal balistiknya dan sebagainya, sehingga Cina juga dapat mengundang keprihatinan. Korea Utara kan sekutunya kan Cina, mereka yang komunis kan, ya. Di samping negara yang membuat aliansi pertahanan dengan Rusia. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih juga ya. Rahel, demikian yang dapat saya sampaikan langsung dari Kampus Universitas Nasional. Saya Munifa Mutia dan juru kamera Renata Aulia melaporkan kembali ke studio. Baik, itu dia laporan dari rekan kami Munifa Mutia yang melaporkan langsung dari Universitas Nasional. Demikianlah UNAS Update pada siang hari ini. Selalu terapkan protokol kesehatan serta lakukanlah vaksinasi. Saya Rahel Karunding beserta tim redaksi yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.